Orang minum dikit lagi. Lanjut. Kasih. Aduh. Air Garing. pakai gelas. Air pakai gelas. Biar nggak garing, minum dulu Pak. Dari belakang sini Sun. Karong aku lah ya. Kalau dibagi snack yang dah orang bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa? Lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang Al-Fakir muliakan sahibul musibah, keluarga besar daripada almarhum Bapak Kliwon. Yang Al-Fakir muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh yang lain yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir. Para jamaah takziah rahimakumullah, tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini. Beberapa hari menjelang Ramadan, selain daripada untayan ungkapan syukur biqaulina alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat iman, nikmat sehat, termasuk yang sering saya sampaikan, yang paling penting adalah nikmat panjang umur. Hari ini sama-sama kita bertakziah, mengenang sekaligus mendoakan almarhum Bapak Kliwon. Kenapa Bapak Kliwon malam hari ini tidak ada bersama dengan kita? Karena ruhnya telah terlepas dari jasadnya. Andai ruhnya masih bersama dengan jasad, maka malam ini kita tidak ada acara tahlilan malam ke-7. Maka salah satu alasan pula malam hari ini kita masih berkumpul di tempat ini, di desa Sababalau ini, adalah karena ruh masih melekat di dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad,
maka kita disebut sebagai bebongkong. Jare wong Jaseng. Amun kita wis dari bebongkong, jangankan orang lain, orang terdekat dalam hidup kita sekalipun, istri kita sudah tidak mau tidur dengan kita, apalagi orang lain. Maka kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan satu nikmat, namanya nikmat panjang umur. Suatu kali Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel kemudian ditanya oleh Nabi Yakub, "Wahai Israel, engkau datang kepadaku untuk bersilaturahim denganku atau untuk mencabut nyawaku?" Maka Israel kemudian menjawab, "Saya datang untuk bersilaturahim denganmu, wahai Nabi." Maka Nabi Yakub alaihissalam kemudian memberikan pesan, kalau sudah tiba saatnya nanti saya harus berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kirim dulu utusan sebelum engkau datang kepadaku. Ini sering saya sampaikan di mana-mana, barangkali kita lupa karena memori kita yang terbatas. Maka kemudian begitu berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, Israel datang kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam. Begitu datang, Nabi Yakub bertanya, "Wahai Israel, engkau datang kepadaku untuk bersilaturahim denganku atau untuk mencabut nyawaku?" Maka Israel kemudian menjawab, "Aku datang untuk bersilaturahim denganmu sekaligus untuk mencabut nyawamu." Nabi Yakub kemudian protes, "Bukankah dulu aku pernah berpesan, jika sudah tiba saatnya aku harus berpulang menghadap kepada Rabbku, maka kirim terlebih dahulu utusan?" Israel kemudian menjawab, "Saya sudah mengirim 3 utusan kepadamu. Utusan yang pertama, rambutmu yang dulu hitam legam sekarang telah berubah. Kulitmu yang dulu kencang sekarang sudah keriput. Tulang punggungmu yang dulu tegap sekarang sudah bungkuk. Itulah diantara utusan-utusan yang aku kirim kepada anak cucu Adam untuk mendahuluiku sebelum aku kirim, sebelum aku datang untuk mencabut nyawanya." Sekarang sudah ada belum Pak ciri-ciri itu dalam diri kita? Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Jangankan sudah ada ciri-cirinya, kadang yang belum ada ciri-cirinya sekalipun, kalau sudah waktunya Allah panggil, maka meninggal dia. Karena meninggal bukan soal daftar urut, tapi soal daftar cabut. Siapapun yang hendak dicabut oleh Israel di antara kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada yang bisa majuin, enggak ada yang bisa pula mundurin. Ada orang sudah tua, sakit-sakitan, enggak bisa ngapa-ngapain, panjang umurnya, enggak ninggal-ninggal. Sampai ada tertanya kayak mbah-mbah wis meriang bola bali melbu rumah sakit, kesal lah kulit tili orang mati-mati. Belum waktunya meskipun usianya sudah sepuh. Sebaliknya ada orang masih muda. Betapa banyak nih Mbah Materi sebagai petugas rukun kematian sudah menguburkan orang-orang yang usianya di bawah beliau. Karena lagi-lagi urusan meninggal bukan soal daftar urut, tapi soal daftar cabut. Ada orang ingin cepat-cepat meninggal dunia, putus asa gara-gara ditolak cinta. Ini anak-anak muda, hati-hati. Anak-anak muda emosinya masih labil. Kalau lagi senang dia menggebu-gebu, lagi senang dia bikin status, "Demi cintaku kepadamu, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, musola ku lewati,
Tapi begitu cintanya terdampar, nekat dia bunuh diri, lari ke flyover Waihalim. Sampai di flyover nekat dia mau loncat. Begitu loncat, di bawahnya ada mobil Puso bawa kapuk, jatuh di atas kapuk. Enggak jadi dia meninggal dunia. Kenapa? Karena urusan meninggal dunia tidak bisa dipercepat, tidak pula bisa diperlambat. Karena itu yang paling baik kita sama-sama mempersiapkan bekal terbaik untuk menyusul Mbah Kliwon. Kita semua sepakat malam hari ini kita mentakziahi Mbah Kliwon, maka suatu saat kita juga bakal ditakziahi. Betul? Ada di antara kita yang mau panjang umur? Ada yang mau panjang umur, Pak? Ya, semoga semuanya panjang umur. Sampai semua orang pada mati, Bapak masih hidup sendiri. Sendirian, Pak, di sini. Mau? Kita semua juga pada akhirnya akan menyusul Mbah Kliwon. Maka malam hari ini kita sama-sama mengambil ibrah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang tidak pernah datang ke Lampung tapi namanya disebut begitu agung. Seorang manusia yang telah membawa perubahan peradaban zaman, dari zaman orang naik onta hingga orang naik Toyota. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis takziah ini bukan hanya sekedar yang mengakui beliau sebagai nabinya, tapi diakui oleh beliau juga sebagai umatnya. Amin Allahumma. Rasanya ngap kalau ceramah sambil duduk. Ngadek belah. Insyaallah. Saya izin para sepuh, mohon maaf bukan tidak sopan ini karena diperintah sama tuan rumah. Tadi malam saya didatangi oleh Bibi Nita, katanya disuruh tausiah. Saya bilang siap. Pokoknya kalau sudah urusan RT 04 ini saya pasti siap. Maghrib tadi ditelepon lagi saya, lagi di jalan ditelepon. Ojo lali ngomongi, ya, saya nggak lupa. Sampai rumah pas adzan isya. Tadi pas Pak Ade lagi azan itu saya dengar, saya lagi mandi. Cuman saya punya kelemahan, Pak, mandinya lama, makanya nggak keburu lagi mau ngapa-ngapain. Beres mandi, sholat, langsung ke sini, belum sempat makan, makanya nggak bisa lama-lama. Paling ceramahnya 2 jam. Sanggup ya Pak 2 jam? Sanggup Pak 2 jam? Saya yang kelengger. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Malam hari ini sama-sama kita mengambil pelajaran. Malam hari ini sama-sama kita berkumpul dalam rangka takziah 7 hari. Karena 7 hari yang lewat, 7 hari yang lalu saudara kita, orang tua kita almarhum Bapak Kliwon, atau yang lebih kita kenal dengan nama Bapak Gatot, baru saja berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau saya pulang kerja sore-sore, beliau ada duduk di depan. Selalu saya klakson, beliau membalas dengan senyum yang ramah. Tapi beberapa hari belakangan saya tidak lagi melihat senyumnya yang indah, karena beliau telah berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya, malam hari ini di mana ruhnya Bapak Kliwon? Apakah di kuburan? Izin, Ustadz Daus. Masya Allah. Kenapa nggak di dalam Ustadz? Ada Ustadz Daus di luar. Jadi grogi langsung saya ini, hilang ilmu saya. Saya mau tanya, di mana ruhnya Bapak Gatot malam ini? Apa ada di kuburan? Ada di sini bersama dengan kita. Ke langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam untuk menjawab pertanyaan soal waktu yang lama. Dan
santai, tidak bisa serius-serius amat. Karena itu, kalau mau ngobrol persoalan ini, maka kita perlu bawa burung pelatuk, Pak. Tahu burung pelatuk? Kenapa kalau kita membahas masalah ruh harus bawa burung pelatuk? Karena burung pelatuk dimakan kucing tinggal kakinya, mata ngantuk kepala pusing tidak ada kopinya. Maksudnya kalau kita mau lama-lama bahas soal ruh itu harus ada paham bapak-bapak? Ya. Maka kalau kita mau bahas soal ruh ke rumah saya aja ya, nanti saya siapin kopinya. Sebab kalau kita bicara soal ruh itu masalah yang sangat muskil. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Apabila ada hambamu bertanya tentang ruh, wahai Nabi Muhammad, maka jawablah, kulir ruh min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Maka sedikit sekali kita yang tahu persoalan dengan ruh. Karena itu menurut para ulama, ruh adalah ilmu yang sangat mahal. Karena ilmu ruh mahal, maka malam hari ini saya juga tidak mau bahas soal ruh. Bapak Ibu hadirin jamaah taziah rahimakumullah. Saya munduknya bertahun-tahun, masa mau saya kasih setengah jam di sini? Enak bener bapak-bapak. Ke rumah aja kalau mau tahu masalah ruh. Gak usah bawa kopi. Banyak kopi di rumah. Ya Allah. Malam hari ini kita mengambil pelajaran. Malam hari ini kita sama-sama diingatkan. Kita kalau tidak berangkat pada acara takziah, kita sering lupa. Hari ini kita gagah, tenaga masih kuat. Meskipun sering juga minum obat kuat. Kita lupa, suatu saat nanti kita juga bakal dikubur. Maka malam hari ini kita ini takziah, kita mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang paling penting? Pelajaran yang paling penting bahwa suatu saat nanti kita bakal dikubur sama seperti dengan almarhum Bapak Kliwon. Kalau kita sudah berada di alam kubur, sudah nggak ada lagi gunanya harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Sehebat apapun kita hari ini, jangankan lurah, jangankan camat, jangankan bupati, presiden sekalipun pasti dia mati. Kalau sudah mati, nggak ada gunanya jabatan presiden. Tidak ada gunanya gubernur. Tidak ada gunanya wali kota, camat, lurah, apalagi RT. Mana Pak RT? Jadi RT sombong, ya salam. Tapi kalau RT kita nggak sombong. Itu Pak RT sering. Selama saya tinggal di RT 04, alhamdulillah sudah pernah ke rumah saya sekali, nggak bawa apa-apa. Jadi RT sombong, pantas nggak Pak? Enggak pantas. Ada RT sombong berarti dia mengikuti. Siapa pemimpin yang sombong? Pemimpin yang sombong adalah Fir'aun. Sombong dia baru jadi penguasa. Ada pemimpin sombong berarti dia muridnya Fir'aun. Ada lurah sombong berarti dia muridnya Fir'aun. Ada camat sombong berarti dia muridnya Fir'aun. Tapi kalau lurah kita insya Allah nggak sombong ya Bang, rajin menabung. Insya Allah. Tidak ada gunanya harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Ini saya ngomong juga ingetin diri saya sendiri. Kenapa? Di antara kawan-kawan saya yang tahun lalu masih Ramadan bareng, masih puasa bareng-bareng, tahun lalu udah nggak ada. Betapa banyak di antara kawan-kawan saya yang seusia saya. Saya usianya masih muda, kelihatan wajahnya masih ganteng. Itu sudah banyak di antara kawan-kawan saya yang meninggal.
dan dikuburkan. Tahun lalu masih puasa sama-sama, masih Ramadan sama-sama, masih sholat Id sama-sama. Tapi tahun ini sudah nggak ketemu lagi. Padahal sebentar lagi kita mau jumpa dengan Ramadan. Kalau kita sudah berada di alam sana, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, maka kita diingatkan. Idza mata ibnu Adam amaluhu illa min salasin. Kalau kita sudah meninggal dunia, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah yang diberikan tapi manfaatnya terus meskipun orangnya sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak punya ilmu 1 huruf alif, diajarkan kepada anak-anak dipakai, diamalkan dan diajarkan terus menerus sampai generasi ke generasi. Bapak sudah di alam barzah, tetap kebagian kiriman tiap bulan. Asik. Ketiga, anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang solih, doanya sangat mustajab bagi kedua orang tua. Pak, apa itu anak yang solih? Kita ini termasuk anak yang solih atau bukan? Gak tahu ya. Anak yang solih itu yang seperti apa? Juga nggak tahu anak yang solih itu kayak gimana. Kalau kita mau bahas takrif, kita mau bahas soal definisi, itu macam-macam dan panjang definisinya. Yang paling gampang pakai gambaran, pakai contoh. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali pernah bersabda, Inna qalu lahu Uwais. Sungguh ada orang tabi'in baik, dan tabi'in terbaik itu bernama Uwais. Ada orang tabi'in namanya Uwais, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Kenapa Uwais disebut sebagai orang terbaik? Uwais itu hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Uwais tidak disebut sebagai sahabat, padahal Uwais hidupnya bareng Nabi? Karena Uwais Al-Qarni nggak pernah sama Nabi. Uwais rumah Yaman, Nabi rumahnya di Mekah, pernah hijrah ke Madinah. Ketika hidup, Uwais nggak pernah ketemu sama Nabi. Syarat disebut sebagai sahabat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikri. Syarat sahabat adalah man laqiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Maka syarat yang pertama, ketemu Nabi dalam keadaan iman dan Nabi. Yang kedua, meninggal dalam keadaan Islam. Kalau orang beriman sama Nabi meninggal dalam keadaan tapi nggak ketemu sama Nabi, maka dia bukan sahabat, namanya tabi'in. Maka Uwais ini disebut tabi'in. Nggak pernah ketemu sama Nabi, menyebut Uwais. Ini fadilahnya seorang anak yang berbakti sama emak hidup. Saking baktinya Uwais sama ibunya, baca oleh kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah ketemu, tapi kolbu Nabi namanya, oh ada penghuni surga yang sekarang masih hidup, tapi dia nggak ketemu sama saya, namanya Uwais. Makanya Nabi pernah bersabda begitu, sahabat terbaik namanya adalah Uwais. Ketika berjumpa dengan Umar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi pesan kepada Umar dan Ali, wahai Umar, wahai Ali, kalau nanti engkau bertemu dengan seorang manusia dari negeri Yaman namanya Uwais, ciri-cirinya tangannya belang, bekas kena penyakit gudik, maka mintalah doa kepadanya, karena dia bukan penduduk bumi, tapi dia adalah penduduk langit yang namanya harum di surga. Seorang tabi'in, Nabi memerintah sahabat untuk minta doa kepada tabi'in. Saking mulianya ini tabi'in. Lalu kenapa Imam Uwais Al-Qarni ini mulia?
Karena ternyata Imam Uwais Al-Qarni ini tinggal bersama dengan seorang ibunya. Ibunya tua renta dan lumpuh, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Hidupnya setiap hanya di atas kasur, makan di situ, berak di situ, kencing di situ, muntah di situ, semuanya serba di situ. Bapak-bapak yang hari ini gagah, syarat panjang umur. Tapi hati-hati, kalau kita nanti panjang umur, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tidak mungkin kita sama seperti ibundanya Uwais Al-Qarni. Karena kata Allah di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 68 tadi sama kita baca, cuma kita baca doang, nggak pernah meresapi maknanya apa. Allah Ta'ala berfirman, wa man nu'mirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapapun di antara kita yang Allah panjangkan usianya, maka akan dikembalikan pada asal kejadiannya, dikembalikan mirip seperti bayi. Kalau kita dulu bayi, kencing di situ, kencing sembarangan, ngompol di kasur, berak di kasur, makan di kasur, muntah di kasur. Nanti ketika usia kita panjang, ini mohon maaf ya, bisa jadi saya juga kena kalau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama siap-siap, karena kita juga bakal ngalamin. Nanti akan tiba saatnya ketika kita dipanjangkan, pasti kita akan dikembalikan pada asal kejadiannya. Mulai kita seperti anak-anak lagi, makan di tempat, buang air di tempat, kencing di tempat, muntah di tempat. Subhanallah. Dan pada saat itu tiba, itulah hijabnya seorang anak dengan surga. Di balik udurnya orang tua, di baliknya ada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak anak yang gagal ketika sampai merawat orang tua dalam keadaan udur seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, ini juga pernah saya alami ketika almarhum mbah saya dulu sakit. Ya Rabb, ketika beliau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ke kamar mandi harus dipapa, mau ke kamar mandi nggak bisa berjalan. Ada di antara keluarga yang nyeletuk, jangan ditolongin aleman. Ya Rabb, padahal kalau kita mau bersabar, orang-orang yang sedang dalam keadaan udur dan makan di tempat, berak di tempat, kencing di tempat, nggak bakal lama, nggak bakal sampai 10 tahun, nggak bakal puluhan tahun, paling sebentar. Tapi betapa banyak di antara kita yang diberikan ujian, orang tua yang udur tapi gagal. Ketika gagal, percuma sholatmu yang berjuta-juta rakaat. Ketika gagal, percuma sedekahmu bertriliun-triliunan, gak ada gunanya. Kamu sedekah sampai miskin, kalau kamu sia-siakan orang tuamu, gak ada gunanya kamu sedekah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya saya kalau ceramah selalu lucu. Allahu Akbar, malam hari ini saya teringat dengan apa yang saya alami sendiri. Banyak di antara kita yang gagal ketika diuji orang tua yang udur. Padahal kita ini yang anak-anak, suatu kali bakal jadi orang tua juga, suatu saat juga bakal jadi orang tua, bakal seperti itu, bakal mengalami itu. Andai kita bersabar ketika diberikan ujian yang semacam itu, maka yakin dan percayalah Pak, bahwa di balik udurnya orang tua, di sana ada surga yang begitu lebar. Sabar kita merawat orang tua dengan penuh kasih sayang, di baliknya ada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilakukan Imam Uwais Al-Qarni. Imam Uwais Al-Qarni suatu kali minta izin sama ibunya, Bu, saya ingin betul jumpa sama Rasulullah SAW. Saya berkali-kali mendengar nama Nabi, saya iman kepada Nabi, saya nggak pernah ketemu sama Nabi. Beda sama sahabat-sahabat saya yang lain. Sahabat-sahabat saya yang lain mereka datang ke Madinah jumpa sama Nabi. Bu, saya izin, saya mau ketemu Nabi. Kata ibunya, boleh Uwais, silahkan, tapi ingat, ibu lagi sakit, kamu jangan lama-lama. Hadirin rahimakumullah. Maka Imam Uwais Al-Qarni kemudian pergi dengan menyiapkan bekal untuk persediaan ibundanya. Begitu Imam Uwais Al-Qarni pergi sampai di rumah Nabi, Imam Uwais Al-Qarni hanya bertemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya, wahai istri Nabi, wahai yang mulia Ummul Mukminin, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Imam Uwais menjawab. Imam Uwais dijawab oleh Aisyah, Rasulullah sedang pergi berperang. Kalau engkau berkenan menunggu, paling 6 bulan lagi Rasulullah baru pulang.
Maka Imam Uwais teringat ibundanya di rumah yang sedang sakit. Ingin hatinya seorang Uwais Al-Qarni berjumpa dengan Nabi. Sudah jauh-jauh dari Yaman ke Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi. Sampai di Yaman, sampai di Madinah, Nabi nggak ada. Maka Imam Uwais kemudian pulang ke rumahnya. Ketika pulang ketemu lagi sama ibundanya lagi dalam keadaan sakit. Memang dasar Uwais ini anak yang berbakti, semua keinginan ibundanya dituruti. Suatu kali nama Uwais Al-Qarni, Uwais, ibu paling umurnya nggak lama lagi. Ibu ingin betul melakukan ibadah haji. Maka Imam Uwais, seorang anak yang soleh, berpikir bagaimana caranya agar aku bisa menggantikan ibundaku. Aku ini miskin, untuk makan saja pas-pasan. Maka saking cintanya Imam Uwais kepada ibundanya, mulailah dia menabung. Ketika Imam Uwais menabung sedikit, Imam Uwais beli lembu, sapi yang kecil, beli anakan sapi. Begitu beli anakan sapi, sapinya di kandangnya dibuat di atas gunung. Mungkin kalau kita sekarang dibuat di Gunung Langgar lah kira-kira. Dibuat di Gunung Langgar. Dan setiap hari itu anak sapi nggak ditarik pakai tambang seperti Padeponi menarik kebunnya yang banyak itu. Digendong itu anak lembu. Setiap hari pagi-pagi diambil dari gunung, sore hari digendong lagi, diantar masuk ke kandangnya di gunung. Tetangganya pada bilang, ini Uwais orang gila. Lembu, sapi itu bisa jalan sendiri. Ada orang sini masukin lembu digendong ibunya. Itu sapi bisa jalan sendiri, tinggal dituntun. Kok digendong sama Uwais? Ternyata setelah 8 bulan sapinya gede. Uwais yang terbiasa ngendong dari kecil, enteng sampai gede, terlatih, lama-lama ototnya gede. Setelah teker dia bilang begini, ini sudah saatnya ini. Sudah tekar saya punya otot, saya bawa ibu saya untuk berangkat haji. Ternyata Uwais selama ini lagi latihan. Latihan apa? Mau gendong ibunya untuk berangkat haji. Uwais gendong sendiri ibunya dari Yaman ke Mekah, dua negeri yang berbeda, dua negara yang berbeda. Subhanallah. Kita gimana? Ibu kita ngeluh mau ke WC, minta dituntun. Alaman, ngaku dewek bisa. Ya salam. Ketutup pintu surga. Imam Uwais Al-Qarni gendong ibundanya dari Yaman sampai ke Mekah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Lagi ibadah haji di depan Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Kemudian Imam Uwais berdoa, ya Allah, terimalah haji ibu saya. Ibunya kaget. Uwais, kenapa kok doanya hanya minta ibu yang hajinya diterima? Kata Uwais, kalau ibu diterima hajinya, maka cukup ridho ibu menghantarkan saya kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah insya Allah akan menyampaikan saya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian ibundanya meninggal, sampai Nabi meninggal dunia, Uwais nggak pernah ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa Imam Uwais Al-Qarni disebut sebagai tabi'in, bukan disebut sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, baik yang masih nyegerin maupun yang sudah peot. Itu kalau orang tua kita masih ada, kita gampang. Kita masih bisa, ini habis kasih tausiah, habis dicas, langsung kita ini berbondong-bondong pulang ke rumah, kita sama-sama berlomba-lomba berbakti kepada kedua orang tua, berlomba-lomba mencari ridho keduanya. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana lagi cara kita berbakti kepada keduanya? Ternyata para ulama masih memberikan solusi kepada kita. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Andai kita tidak punya kesempatan, andai orang tua kita telah dikubur di dalam tanah,
andai orang tua kita telah meninggal dunia, maka kita masih bisa melakukan, paling tidak kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita doakan di setiap ba'da maktubah, minimal di setiap selesai sholat 5 waktu, kita doakan orang tua kita. Allahumma ghafir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Minimal itu kita ucap setiap 5 waktu. In kerok hari anak kita pada sholat preman itu nggak sholat biora preman harus ngetonga coba ini hampura bagi. Ini saya alami soalnya anak saya juga nggak sholat pak. Iya umurnya 2 tahun preman harus sholat lah. Itu pak masalahnya. Bapak punya anak kan? Bagaimana keadaan anak kita? Ya kita bersyukur punya anak, tapi kita didik anak-anak kita. Saya suatu kali didatangi oleh mahasiswa, teman-teman saya masih banyak di rumah, curhat. Abi, saya belum juga punya anak. Abi anaknya lucu ya. Saya pengen punya anak, nggak dikasih anak. Ya gimana kamu mau punya anak, nikah aja belum? Ini mahasiswa ini kadang-kadang. Ya salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, tadi kita lakukan paling tidak pertama kita kirim doa. Ini malam hari ini kita berkumpul, saudara-saudaranya kirim doa. Sampai enggak? Kalau saya yakin apa yang kita kirim malam ini sampai ke Bapak Kliwon. Buktinya apa? Buktinya selama ini saya kirim doa, kiriman saya nggak pernah balik. Kalau kiriman saya nggak nyampe, berarti kiriman saya pasti balik ke rumah. Ini serius ini. Saya bertahun-tahun memimpin doa, memimpin tahlil, doa saya nggak pernah balik ke rumah. Insya Allah sampai dulu rame di sekolah kita dulu ada juga itu Bang Daus. Ada sebagian orang yang mengharam-haramkan tahlilan. Katanya doa kubur tidak sampai, tahlilan nggak sampai. Kalau nggak percaya ente mati dulu. Kalau mati ente saya kirim doa, coba sampai nggak? Insya Allah apa yang kita lakukan sampai. Yang kedua, kita datangi Pak kuburannya. Ngapain? Mau digali lagi? Bukan. Kita datangi kuburnya, kita ziarah sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ada orang bilang, katanya ziarah kubur hukumnya haram. Siapa bilang? Ente ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Ini sudah disinggung-singgung, kopi dari tadi nggak keluar juga. Astagfirullah. Saya ini kan lagi jadi bujangan. Istri saya lagi di Jawa. Di rumah saya nggak ada yang masak. Kopi nggak ada yang buatin. Assalam. Dulu banyak orang yang mengharam-haramkan yasinan. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan yasin kepada orang yang sedang mautakum. Di sana maknanya ada 3. Yang pertama, kita ini mautakum, orang yang bakal mati. Yang kedua, orang yang sakaratul maut. Orang sakaratul maut dibacain yasin. Kenapa? Karena pada saat sakaratul maut, panjang nanti nih. Tipis-tipis saja, singkat-singkat aja. Ketika sakaratul maut itu kita hausnya. Andai air di lautan kita minumkan kepada orang yang sakaratul maut, nggak cukup untuk menghilangkan rasa hausnya. Dan pada saat kita lagi hausnya, setan datang, nyamar jadi istri kita, jadi orang tua kita, jadi anak kita, jadi selingkuhan kita. Nyamar jadi orang terdekat. Ngapain? Dia datang bawa ceret, nawarin minum. Mbah Madiri misalnya. Nyamar setan jadi istrinya. Ini ayang embeb, aus enggak? Aus, kata Mbah Madiri. Kalau aus ini saya bawa ceret. Mau saya kasih minum, mau enggak? Mau dong. Kalau udah mau minum, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya katakan bahwa Tuhan Allah itu beranak. Kalau kita mengatakan ya wes orang apa sing penting kene kita njuk inume, lewat suul khatimah. Tapi kalau kita menolak, tidak, ya aku
Aku mau ngomong. Tuh. Penceramah gua kepengen gua. Diancam oleh Allah jadi penceramah itu. Kalau boleh tukar aja posisi kita. Karena kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian di sisi Allah kepada orang yang pinter ngomong alias ustad alias mubalik. Mubalik tahu nggak? Mubal barang elek. Mubalik ketika ngomong tapi nggak bisa melaksanakan apa yang disampaikan. Ini ujian seorang ustad. Makanya berat, nggak gampang jadi ustad. Saya mau pensiun sebenarnya jadi ustad, tapi nggak boleh. Kata Nabi SAW, siapapun orang yang menyembunyikan ilmu nanti di akhirat akan dapat siksaan. Ada orang datang minta ajari ilmu, minta disampaikan nasihat, kok dia nolak, nanti di akhirat pusernya ditarik, keluar ususnya, diikat di sebuah tiang yang sangat panas, muter-muter sampai keluar semua dalamannya. Itu hukuman bagi orang yang menolak ketika diminta memberikan ilmu. Kembali kepada ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang ziarah kubur, kata Nabi. Fazuruha fa innaha tadhkirul akhirah. Sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita pada kehidupan akhirat. Kita hari ini gagah petantang petenteng, lusa kita juga bakal dikubur di dalam tanah. Jadi kalau bapak-bapak masyarakat RT 04 punya kebiasaan ziarah kubur, ini bentar lagi mau Ramadan, ini di mana-mana saya sampaikan. Bahkan khutbah Jumat terakhir kemarin Jumat saya khutbah di Kedamaian di Masjid Jami Al-Huda, isi khutbah saya tentang ziarah kubur. Terserah orang mau protes, saya layani berdebat 1 kali 24 jam kalau soal ziarah kubur. Kenapa? Karena saya dulu pernah berdebat orang, pengalaman. Maka pengalaman ini saya sampaikan kepada seluruh jamaah di mana undang saya. Kita punya kebiasaan Ramadan, kita ke kubur, betul? Kubur dan menziarahi kubur hukumnya sunnah muakkad. Imam Sayyid Bakri Satoko di dalam kitab I'anatul Talibin juz halaman 160 beliau katakan, wa yuta'akkadu nadbu ziyarati fi haqqil aqarib khususan al-abawain walau kanu bi baladin akhar. Sunnah muakkad hukumnya menziarahi sanak famili kerabat, terlebih yang diziarahi adalah orang tua. Walau kanu bi baladin akhar, walaupun berada pada negeri yang lain, pada negeri yang jauh, hukumnya adalah sunnah muakkad. Imam sebuah hadis, zara qabra abawaihi fi kulli jumu'atin marrah ghafarallahu lahu wa kana barran bi walidayhi. Siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya di setiap hari Jumat, maka diampuni dosanya dan dicatat sebagai bagian daripada baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita tahlilan, ini juga sesungguhnya bukan ajaran Hindu Buddha. Ada yang bilang katanya tahlilan 7 hari, itu katanya mengadopsi ajaran Hindu. Orang Hindu, pendeta, memang ada di ajaran Buddha, ada ajaran Hindu. Orang meninggal dibacakan Yasin 7 hari. Masa orang baca Yasin katanya? Oh, berarti kawan-kawan saya yang melarang tahlilan itu geblek. Iya juga, nggak mungkin. Katanya yang ganti, mengikuti orang Hindu. Oh, Hindu. Ini diajarkan oleh Imam Tawus bin Hasan Al-Yamani. Imam Tawus adalah murid sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi, sekaligus keponakan Nabi SAW yang didoakan secara khusus oleh Nabi ketika bayi. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Maka kita sunnah kalau punya bayi dibawa ke rumah kiai, disuruh didoain. Itu doanya seperti tadi. Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu doanya seperti tadi. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Apa kata Imam Tawus? Ini diabadikan, ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hamil Fatawi juz 2. Beliau katakan, ini Imam Tawus yang punya kalam, muridnya Ibnu Abbas, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yasbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam.
Orang yang berada dalam alam kubur itu mendapatkan ujian yang sangat berat 7 malam pertama. Ini malam ke-7, berarti lagi berat-beratnya ini almarhum Mbah Kliwon di kuburnya. Ini hati-hati, nanti kita juga akan ngalamin Pak. Sekarang jangan dulu petantang-petenteng, sabar, nanti ada gilirannya. Kalau nanti bapak-bapak hari ini petantang-petenteng, nanti ninggal nggak dikirim doa, saro di sana. Lagi payahnya kenahkan hari-hari ke-7 itu bersedekah atas nama mayit sampai yang ngomong Imam Taus bin Kaisan al-Bani, murid sahabat Ibnu Abbas, murid Rasulullah SAW. Ini dalil kitab, bukan dalilnya orang Hindu. Lah kita cukup sampai di situ Pak. Kita biasa unik. Kita datang ke kuburan mau sowan orang tua kita bukan hanya doa, tapi juga bawa kembang. Betul nggak? Ini kalau ziarah pada bawa kembang enggak ini, Pak? Bawa ya. Itu ngapain Pak ke kuburan bawa kembang? Apa coba hubungannya kembang sama kuburan? Ayo. Saya pernah ditantang orang dicegat. Dia bilang, "Kang, mondok suwe-suwe, Bali dia musyrik." Kaget saya dai kondang ceramah di mana-mana, kok dimusyrik-musyrikin sama orang. Emosi gitu. Apa nih sing sirik? Kok ziarah kubur gawa kembang? Ya salam. Orang datang ke kuburan bawa kembang itu bukan syirik, bukan musyrik, bukan bid'ah, tapi sunnah. Mengikuti baginda Nabi SAW. Nabi suatu kali diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 216. Suatu kali Nabi SAW berjalan bersama dengan para sahabatnya. Marun Nabi SAW bihaitim min haitanil Madinah. Nabi lagi jalan, Nabi lagi melaku karo para sahabat-sahabatnya. Lagi melaku, tiba-tiba Nabi mandek. Sahabat tetakon karo Nabi, "Napa kok mandek ya Nabi?" Nabi kemudian jawab, "Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima." Sungguh saya mendengar ada 2 orang lagi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Yang satunya disiksa karena urusan pipis. La yastatiru min bauli, gara-gara kencingnya sembarangan, ada ban dikencingin, kencingnya ngadep. Ini bapak-bapak kencingnya sudah berdiri apa sudah jongkok? Berdiri. Ya salam. Bu, jongkok apa berdiri kalau kencing? Berdiri, kenen. Ya salam. Ada satu jalan yang gak pernah saya lupakan Pak. Meskipun sempit tapi enak. Apa itu Pak? Jalan bayi. Bu, kalau suaminya kencing berdiri apa jongkok? Berdiri. Kalau berdiri selentik aja anunya. Panas-panas. Nanti daripada disiksa di kubur, selentik aja anunya. Yang pertama disiksa karena urusan kencing. Yang kedua disiksa kata Nabi, yamsi bin namimah, sering ngadu domba, sering nyebar berita hoax. Nih hati-hati. Datang sana gosip, datang sini gosip. Ini hati-hati, nanti dapat ancaman di kuburnya. Nah, ini orang lagi disiksa. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Mada'a dari fakasla kisratain fawadu'a qabrin minhuma kisratan. Nabi kemudian mengambil pelepah kurma dibelah jadi 2, letakkan di atas kubur. Kalau di Cilegon, di tempat saya dulu ngaji, ada kebiasaan kalau ada orang meninggal dunia itu diambilin belarak. Tahu belarak Pak? Itu ya, daun kelapa diambil, dibelah jadi 2, ditaruh di atas kubur. Saya dulu nggak paham. Dalam hati juga saya ngedumel, ini kiai kurang kerjaan, ngapain ditaruh-taruh ini belarak di atas kuburan? Ternyata Nabi juga melakukan. Hanya bedanya Nabi di Arab nggak ada kelapa, adanya kurma. Maka pakai pelepah kurma dibelah jadi 2. Sahabat takon kalau Nabi, "Ya Rasul, lima fa'alta hada?" Kenapa engkau melakukan ini? Apa kata Nabi? La'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ini bisa meringankan siksaan orang yang sedang berada di kubur sebelum daun-daun ini kering.
Oh rupane tumbuh-tumbuhan kok godong-godongan, bunga-bungaan itu selama dia masih hidup bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat Al-Jumu'ah ayat 1, surat Al-Hadid ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah tumbuh-tumbuhan yang ada di langit dan di bumi. Karena itu godong tasbih, godong tasbih, tasbihnya godong, insya Allah bisa meringankan siksa orang yang lagi dikubur. Itulah kenapa Nabi kok noro pelepah kurma di atas kuburan, karena Nabi lagi mau jalan, Nabi lagi ada perlu, Nabi buru-buru. Kalau pada Yasin kesuwen ditebangin itu pelepah kurma, ditaruh di atas kubur. Allah tasbihnya, daun-daunan yang kita letakkan di atas kuburan meringankan siksa berada di alam kubur. Jadi besok masih mau ziarah enggak apa-apa. Yang masih silahkan, enggak mau berkembang ya bawa lah, pelit amat, tinggal metik. Tapi kan dulu Nabi pakai kembang kurma, tapi di Arab di sini enggak ada kembang kurma. Kayak kembang kelapa boleh. Ustaz payah amat daun kelapa je angel mana ke dhuwur hari guna kembang boleh. Pakai kembang Kamboja boleh. Pakai kembang mawar boleh. Pakai kembang perawan jangan. Apalagi janda kembang. Kalau janda kembang makasih ke Bang Daus saja. Alhasil Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Malam ini sama-sama mengambil pelajaran. Yang pertama, yang masih punya orang tua, ayo sama-sama kita bakti sama orang tua kita. Yang kedua, kita ngambil pelajaran. Kita suatu saat kita bakal nyusul saudara kita almarhum Bapak Kliwon. Yang ketiga, kita ngambil pelajaran, doa yang kita kirim sampai, maka nanti kalau kita meninggal dunia atau ada saudara kita yang meninggal dunia, kita pun berkirim doa, insya Allah sampai. Yang keempat, penguatan apa yang kita lakukan selama ini, tahlilan, ziarah kubur, ziarah bawa kembang, itu sesungguhnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Dan Allah afamikum. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena berkatnya mau keluar. Buah salak, buah duku, buah nangka, buah rambutan, buah pepaya, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.